Video tutorial SketchUp kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tulisan Arab atau kaligrafi 3D pada software SketchUp. Di sini yang pertama teman-teman harus siapkan yaitu yang tentunya tulisan kaligrafinya. Di sini saya menggunakan tulisan ini. Lalu setelah itu teman-teman siapkan juga Corel Draw. Nah, di sini saya menggunakan Corel 2017. Jika Corel sudah terbuka, teman-teman bisa langsung klik new dokumen. Lalu di sini teman-teman setting terserah teman-teman. Lalu jika sudah, langsung kita OK saja. Jika sudah seperti ini, kita bisa pergi ke file, lalu import. Kita cari file downloadan kaligrafi kita. Di sini filenya ada di sini. Bismillah. Langsung kita klik di sini. Lalu setelah itu teman-teman bisa tekan P pada keyboard untuk memposisikan agar gambar ini di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Jika teman-teman rasa kurang besar, teman-teman bisa besarkan juga. Lalu jika sudah, teman-teman bisa klik pada kaligrafi. Oh iya, untuk zoom in atau zoom out teman-teman bisa arahkan scroll pada mouse. Jika sudah, kita klik kaligrafinya, lalu kita pergi ke trace bitmap, lalu kita pilih outline trace, lalu kita pilih line art. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa zoom lagi untuk melihat detail hasil dari trace-nya. Seperti ini. Jika teman-teman rasa sudah cukup, teman-teman bisa langsung klik OK. Lalu kita geser, kita pisahkan dulu. Ini file yang lama terlihat pecah dan ini yang baru. Ini kita hapus, lalu ini kita klik, lalu kita tekan P. Setelah itu teman-teman pergi ke rectangle tool, lalu teman-teman bisa klik di sini, tahan drag sampai ke bawah. Lalu teman-teman misalnya beri warna biru, lalu kita bisa klik kanan, lalu kita pilih order, lalu kita pilih to back of page. Nah, ini berfungsi untuk biasanya di sini untuk hasil untuk hasil trace yang kurang sempurna, nanti di sini biasanya keluar putih-putih dan itu akan kita hapus. Berhubung di file ini tidak ada, kita bisa langsung lanjutkan saja. Nah, misalnya jika teman-teman kaligrafi teman-teman di sini ada yang putih, teman-teman bisa klik pada kaligrafinya, lalu teman-teman pilih ungroup all object. Setelah teman-teman klik ungroup all object, teman-teman nanti bisa klik pada bagian yang putih, lalu teman-teman bisa hapus. Misalnya saya beri contoh yang ini, misalnya ini ingin kita hapus, kita ungroup all object. Nah, di sini ketika teman-teman klik akan terseleksi, lalu langsung kita delete saja. Nah, seperti ini. Hanya sebagai misal, biasanya banyak. Jika sudah terhapus, teman-teman klik rectangle lalu tekan delete. Nah, jika sudah, lalu kita pergi ke file, lalu kita pilih export, lalu kita pilih save as, tipenya DWG. Lalu teman-teman bisa beri nama. Lalu OK saja. Lalu sekarang kita buka file SketchUp. Di sini saya menggunakan SketchUp 2015. Langsung saja kita pilih file, lalu kita pilih import, lalu kita masukkan kaligrafi kita tadi. Kita tinggal open. Jika sudah seperti ini, untuk menghaluskan bintik-bintik garis ini, teman-teman bisa pergi ke window, lalu style, lalu pergi ke edit, lalu uncheck semuanya kecuali edge. Nah, seperti ini. Lalu jika sudah, teman-teman bisa tekan R pada keyboard atau rectangle. Nah, jika rectangle hanya terlihat pada satu sisi seperti ini, teman-teman bisa ulangi di sini. Lalu kita rectangle lagi. berarti ini harus kita hapus dulu. Nah,
Kasus seperti ini terjadi karena tadi kita kurang teliti pada saat kita melakukan trace map. Jika sudah terhapus, kita coba lagi rectangle, lalu belum bisa. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang kita tinggal blok seperti ini, lalu teman-teman bisa klik kanan lalu pilih intersect face with model. Tunggu saja. Nah, jika sudah, ini bisa kita hapus, lalu kita bisa cek satu-satu dulu. Nah, jika ada kasus seperti ini, maka yang tengah ini ketika kita hapus semuanya ikut terhapus, padahal bagian tengah ini kita ingin berlubang. Begitu juga yang ini, caranya masih sama seperti tadi, kita blok, lalu kita klik kanan, lalu interface, lalu with model. Kita cek lagi. Nah, sudah terhapus, sudah. Terus ini coba kita cek, sudah. Lalu kita hapus dulu bagian yang tidak kita perlukan. Di sini akan saya percepat agar teman-teman tidak bosan. Jika teman-teman rasa sudah semuanya, kita bisa blok lagi, lalu kita bisa copy dulu seperti ini. Kita copy di sini. Lalu untuk yang ini kita bisa push pull langsung seperti ini untuk menggunakan cara yang manual tanpa plugin. Dan cara yang manual ini biasanya akan lebih ringan untuk PC kita atau alat tempur kita bekerja. Kita beri jarak 2 mili, 20 mili maksudnya, atau 10 mili seperti ini. Langsung ini kita push pull ke sini untuk menyamakan ketinggian. Ini ke sini, lalu tinggal kita double klik. Videonya akan saya percepat. Nah, sudah jadi, kita bisa blok semuanya, lalu teman-teman bisa klik kanan lalu make group. Nah, di sini tadi saya memberikan satu contoh, yaitu bagaimana ketika kita ingin men-push pull-nya tanpa harus satu persatu atau menggunakan plugin. Di sini saya menggunakan plugin yang ini, Fredo 6 join push pull. Cara penggunaannya begini, kita blok dulu dari sini ke sini. Jika ada yang kurang, kita bisa tekan kontrol, tahan, lalu kita arahkan. Nah, jika semuanya sudah terseleksi atau terblok, teman-teman tinggal pergi ke join push pull, kita klik, lalu kita arahkan ke gambarnya ini, kaligrafinya, lalu kita tarik ke atas, kita beri nilai tadi 15. Dia akan berproses sendiri. Kita tinggal tunggu saja prosesnya sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video yang lainnya. Nah, jika kita menggunakan plugin ini, terkadang banyak kejadian seperti ini, bolong-bolong seperti ini, dan kita harus menyatukannya satu persatu menggunakan garis bantu. Untuk hasilnya sih kayaknya lebih enak yang manual, walaupun tadi harus kita push pull satu persatu. Namun untuk misalnya seperti ini, kita blok lagi, kita klik kanan lalu make group. Nah, bagaimana untuk memposisikan agar kaligrafi ini bisa melengkung?
teman-teman bisa tekan L pada keyboard, lalu teman-teman klik dari sini ujung kaligrafi sampai ke ujungnya. Di sini kira-kira yang ini kita sambung merah dulu. Lalu jika sudah, kita bisa tarik ke bawah garisnya tadi sesuai ketinggian kaligrafinya, yaitu 15. Kita geser ke sini, lalu kita bisa M, tekan Ctrl untuk mengcopy, lalu kita buat lengkungannya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita hapus. Lalu untuk melakukan lengkungan pada kaligrafi ini, kita bisa menggunakan plugin Shape Bender. Kita klik kaligrafinya dulu, lalu setelah itu klik Shape Bender, lalu klik garis di bawah kaligrafi, lalu klik lengkungannya. Kita tunggu saja prosesnya, biasanya sedikit lebih lama. Nah, jika sudah, pasti akan ada hijau seperti ini, langsung saja kita enter. Nah, otomatis dia akan berbentuk sesuai garis yang kita buat. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share video ini.